kasih dan setia-Mu dalam hidup kami. Kasih-Mu yang sempurna, yang telah memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Tiada yang dapat gantikan luhurnya kasih-Mu yang tak pernah gagal atasku. Bersama-sama. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkanku. Biarlah api-Mu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyian-Mu menghidupkanku, hadirat-Mu memulihkan. Mari mulai kita angkat tangan kita bagi Allah kita. Kuatkan tangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat menyembah-Mu, Yesus yang terbaik bagiku. Mari yang wanita angkat pujian ini. Tiada yang dapat gantikan. Mari yang pria, mari mulai kita renungkan kebaikan Tuhan. Yang tak pernah gagal atasku. Tiada pernah Kau lupakan semua janji-Mu, kesetiaan-Mu kekal
Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan God is so good, haleluya. God is so good, haleluya. God is so good, He's so good. Mari sekali lagi bersama-sama katakan God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to me. He's so Yesus hadir di sini. Amen. Dan Dia akan menjamah setiap hati. Dan Dia akan memulihkan setiap keluarga. Amen. Dia akan memberikan jalan bagi anak-anak muda. Dan tidak ada yang mustahil. Amen. Bagi semua yang menadahkan tangan di hadiratnya. Berikan kemuliaan yang baik bagi Dia sekali lagi. Para kekasih, tundukkan kepala, pejamkan mata, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik di dalam sorga, petang hari yang berbahagia ini, di hari Sabat Tuhan, kami semua datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkau menanggalkan dan melepaskan dari kami semua dosa dan salah, semua sidik jari kriminal dan dosa kami, semua jejak langkah kaki yang salah dari hidup kami. Biarlah petang hari ini Allah Roh Kudus bekerja luar biasa bagi kami, dan tidak ada yang mustahil bagi kami. Oleh sebab itu, hai iblis pekerjaan kuasa gelapan, segala anasir dan segala macam gangguan pekerjaan kuasa kegelapan di dalam pikiran, perasaan hati, dalam lingkup hidup kami dan keluarga-keluarga yang kami tinggalkan, kami bersehati dalam nama Yesus. Semua katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Menyucikan aku. Beri tepuk tangan buat darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang kepada kami. Biarlah jari tangan Tuhan menorehkan setiap ayat firman di dalam loh hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Para kekasih, petang hari ini adalah satu hal yang luar biasa. Bukan karena saya melihat jumlah saudara yang banyak, namun karena saya melihat Tuhan dengan kemuliaannya dibuka di atas kepala kita. Dibuka di atas kepala saudara. Dan semua macam kegelapan, semua macam kemustahilan, segala macam penyakit dan ancaman hidup saudara, semuanya sudah ditanggung di kayu salib dari Yesus. Dan saya yakinkan Anda, sebagaimana biasanya Dia akan melepaskan semua dari segala gangguan, dari semua penderitaan, dari semua roh-roh kegelapan yang akan menyiksa hidup saudara, masa depan anak-anakku yang masih muda dan remaja, kakek dan nenek yang sudah berusia tua. Dia adalah pelepas kita.
Dia adalah juru selamat kita. Kalau saudara datang dengan segala beban keberatan saudara, inilah tempat yang cocok untuk saudara pulang sebentar dengan menerima anugerah dari sorga. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, pada petang hari ini saya akan menyampaikan subtema yang ketiga dari tema dari gereja Medan Plaza di Medan di sini. Plaza Medan di tempat ini, saudara. Dan tadi pagi di Glass House, kebaktian pertama dan kedua saya menyampaikan subtema yang pertama dan yang kedua. Dan sekarang yang terakhir di rumah persembahan ini, saya ingin kita memperhatikan apa sih yang menjadi tema dari gereja kita ini, saudara. Dan nanti saya akan menjelaskan di dalam kaitan dengan tahun 5784 Hebrews years yang akan kita lihat kenapa itu penting sekali dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga kita, yang berkenaan dengan penebusan kita sebagai orang yang berdosa. Namun sebelumnya, saya ingin untuk kita semua memberikan hati kita, saudara, untuk supaya kita boleh menerima segala perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Para kekasih, saya akan menyampaikan satu tema yang menjadi program dari gereja kita di tempat ini, ya saudara, dan ini adalah hal yang penting sekali. Saudara, tema kita adalah kobarkan karunia Allah. Mari kita akan sebutkan bersama, saya harus mengobarkan. Kelihatannya belum semua ya. Saya harus mengobarkan karunia Allah supaya hidup saya dahsyat mulai malam ini dalam nama Yesus. Terjadi demikian. Amin. Saudara-saudara, dan saya yakinkan saudara, bagaimana kita bisa mengobarkan. Kita bisa mengobarkan. Api itu dikobarkan. Dibiarkan dia mati, saudara. Kalau dia dikobarkan, maka dia harus dikipasi, dia harus diberi oksigen, supaya dia bisa berkobar. Ya, saudara, dari fire menjadi flame. Dan saya yakinkan Anda bahwa semua kita di dalam jantung hati kita ada api Roh Kudus itu. Dan itu harus saudara rawat, harus saudara perjuangkan, harus saya perhatiin baik-baik. Bila saya dan Anda ingin berhasil dalam hidup ini. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara, baik anak-anak muda, kakek dan nenek yang sudah tua, semua kita berharga di pemandangan Allah. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, rasanya dengan jumlah segini tepuk tangannya terlalu pelan ya. Saudara, kalimat ini, kobarkan karunia Allah, adalah suatu tema yang legendaris di kalangan kegerejaan dan orang Kristen di seluruh dunia. Saudara, kalau boleh sama, maka semua seminar, semua retreat, dan semua conference Kristen, dan semua KKR Crusades, itu semua memakai tema ini. Kenapa? Karena ini sangat penting sekali. Seorang Kristen dengan api Roh Kudus yang meredup, saudara, maka dia menjadi sasaran utama dari iblis, dari antikristus. Kenapa demikian? Sebab iblis untuk mencari sasaran yang paling mudah adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Wah, dia paling senang itu. Dia habisin semua dalam tempo 1 menit, 2 menit, selesai sudah. Orang-orang yang tidak ada juru selamat. Bagi mereka, bagi iblis dan kawan-kawannya, bagi semua selah order daripada angkatan bersenjata iblis, yang paling sulit adalah mengalahkan Anda, mengalahkan saya. Kita adalah orang-orang yang sulit ditundukkan oleh iblis. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Itu sebab saya ingin menegaskan pada saudara, kobarkan karunia Allah. Dalam hal ini, dalam artian yang lebih spesifik, kobarkan Roh Kudus di dalam hidup saudara. Kalau saudara mempunyainya, saudara harus berusaha
supaya hidup saudara selalu menyala, selalu berkobar. Maka saudara adalah orang yang dahsyat dan iblis tidak berani mengganggu dalam hidup saudara. Itu sebab para kekasih petang hari ini, segera kita akan masuk dalam pelajaran yang istimewa ini. Ya, stir up the gift of God. Engkau harus mengipasi supaya berkobar. Itu karunia-karunia dari Tuhan. Saya yakin kalau saudara datang dengan beban pikiran yang berat, dengan nasib yang kurang beruntung, saya yakin kalau saudara datang dengan semua penderitaan, kerugian keuangan, bagi semua harapan yang musnah dalam hidupmu, semua kekecewaan yang dibikin orang dalam hidup saudara. Saya yakin kalau saudara datang dalam situasi, dalam kondisi semacam ini jeleknya, saudara, saya memberi harapan yang baru kepada saudara. Malam ini engkau akan pulang bersuka cita, lepas dari semua penderitaan. Karena Dia yang berjanji adalah berkuasa dan setiawan adanya. Katakan bersama saya, Yesus yang berjanji, Yesus yang berjanji adalah Allah yang setiawan. Saya akan berhasil. Saya penuh khasiat bila saya mempercayainya. Amin. Haleluya. Itu sebab saudara kobarkan, ya. Jangan melempem, jangan saudara lesu, jangan saudara hands up dan saudara menjadi, orang Jawa bilang, ngelokro dalam hidup saudara. Bukan hanya itu tidak baik, tetapi itu menyusahkan masa depan hidup saudara. Hari tua saudara dan teristimewa kematian saudara dan kematian saya. Susah sekali. Sebab pada malam hari ini, saya ingin supaya kita semua menyadarinya. Dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Mari saya ingin mengajak semua saudara untuk membaca bersama-sama ya. Untuk kita mengeluarkan suara kita. Saudara setuju demikian? Halo, setuju demikian? Mari kita akan baca dari Alkitab kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-6. Saudara, ayat ini luar biasa dan ini menjadi ayat emas dari program pada bulan ini. Ya, saudara, dari Gereja GBI Medan Plaza. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6, lalu kita sambung dengan ayat yang ke-7. Oke? Kita stand suara dulu, ya. Ikuti saya. Karena itulah. Belum semua saudara ya. Karena itulah. Belum semua saudara, saya tahu. Karena itulah. Ya, 1, 2. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Beri sorak-sorai bagi Dia. Saudara yang kekasih, ayat yang biasa kita baca, saudara, karena terlalu biasa, maka kita tidak perhatiin lagi. Ayat ini saya mohon supaya saudara sangat memperhatikan. Karena di sini tergantung saudara punya masa depan. Anak keturunan saudara punya masa depan. Di sini tergantung nyawa, jiwa, roh kita diselamatkan apa tidak. Saudara, dan ini hal bukan main-main. Kalau saudara tahu ada satu botol bertuliskan racun, saudara, apa yang saudara lakukan? Wah, saudara kaget di rumah saudara ada botol berisi racun. Heran, siapa yang taruh di situ? Saudara diamkan saja. Oh, aku akan sembunyikan di dalam kulkas. Aku akan sembunyikan di dapur atau di gudang. Tidak. Saudara tidak mau menyimpan racun tersebut. Ya atau tidak? Halo, ya apa tidak? Ya, saudara tidak mau simpan. Saudara akan membuangnya. Saudara akan naik motor saudara, sepeda atau mobil saudara. Atau saudara suruhan orang untuk dilempar di TPA, di tempat penampungan sampah,
atau di dalam sungai, saudara-saudara tidak mau ada hubungan dengan yang namanya botol berisi racun. Itu pasti. Tetapi kenapa? Untuk keselamatan jiwa kita menyimpan racun juga di dalam hidup kita. Dan kita berkata, enggak apa-apa kok, saya tidak akan meminumnya, saya tidak akan memakannya. Apakah saya sudah tidak waras? Saya mau makan itu racun? Saudara, jangan Anda berpikir demikian. Iblis itu mencari orang yang bisa ditelannya. Itu sebab kalau saudara sudah mengetahui ada racun, ada dosa dalam hidup saudara, maka tidak ada kompromi lagi dan tidak ada cara yang lain kecuali engkau membuangnya di dalam nama Yesus. Dan engkau akan save, engkau akan selamat. Tetapi kalau engkau masih menyimpan itu dosa dan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara, iblis akan menggunakannya. Jangan salah pikir, iblis terlalu lihai, lebih smart dari siapapun di dunia. Itu sebab seorang anak Tuhan harus cari save-nya. Katakan, saya harus cari save-nya. Amin. Kalau saudara mencari save-nya, saudara save. Tapi kalau saudara mengabaikan safety, saudara tidak akan save. Saudara dan saya akan celaka. Para kekasih, itu sebab apa yang kita baca tadi adalah sesuatu arahan dari Tuhan yang luar biasa. Ya, para kekasih, dan sekarang saya ingin untuk kita baca satu kali lagi dua ayat tersebut. Karena ayat ini sangat penting sekali. Ya, karena itulah, siap, 1, 2. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, karena itulah kuperingatkan engkau. Untuk apa? Mengobarkan. Aku peringatkan kamu, hai Timotius, anakku, kata Rasul Paulus, supaya engkau mengobarkan karunia dari Tuhan dalam hidupmu. Jangan kau biarkan sampai mati. Itu karunia. Jangan sampai engkau pendam saja. Engkau harus mengkaryakan. Dan engkau harus merawatnya di hadapan hadirat Allah. Supaya karunia ini kalau kau terima, akan makin berkembang. Memberikan khasiat dan kuasa. Dan tidak akan ada yang mustahil dalam hidupmu. Sebab para kekasih, ini adalah satu anjuran yang dahsyat. Pergunakan dengan baik. Kemudian Rasul Paulus mengatakan, mengobarkan karunia Allah yang ada padamu, Timotius, oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, seringkali kita kurang perhatikan kalimat yang terakhir dari ayat yang ke-6 ini. Saudara, ayat 6 ini penting sekali. Saudara mempunyai hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penatua gereja, yang tumpangan tangannya penuh dengan kuasa. Jadi saudara membutuhkannya. Engkau bukan hanya membutuhkan gedung yang bagus dan besar dan megah. Engkau membutuhkan orang-orang yang akan menumpangkan tangan di atas kepalamu dan memberikan kuasa ilahi, kelepasan, mujizat, dan jalan keluar dalam hidupmu. You will never think about this, but this is the very important things in your life, now and forever. Because after you die, you have to go to and entering heaven with Jesus. Atau you will go to the hell. Itu sebab anak-anak Tuhan penting sekali. Kenapa Anda dan saya harus mengobarkan itu karunia Allah di dalam hidup kita. Itu terlalu penting untuk diabaikan. Dan yang juga penting adalah adanya hamba-hamba Tuhan yang memimpin dan merawat hidup saudara. Mereka adalah orang-orang yang dikaruniai
kelebihan ilahi dalam hidup mereka, untuk supaya bisa menumpangkan tangan pada orang sakit, untuk bisa menengging setan, untuk keluar daripada jemaat, untuk bisa membuka pintu sorga dan jendela-jendela berkat dari sorga, untuk mencurahkan anugerah kepada Anda. Anda tidak mempunyai gereja saja, Anda mempunyai tangan-tangan yang penuh dengan kuasa untuk ditumpangkan di atas kepala Anda. Itu sebab hargailah pemimpin rohani Anda. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Betul apa tidak? Ya, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Apa yang dia kasih kepada kita? Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan, roh yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, dan ketertiban. Harus saya bawa pulang. Malam ini, saya tidak akan menundanya. Malam ini saya merindukan perkara sorgawi dan kelimpahannya masuk dalam hidup saya. Amin. Para kekasih, betapa pentingnya kan? Ya, itu sebab saya ingin supaya kita semua menyadari tentang dua ayat yang istimewa tersebut. Saudara, saya membagi tema kita, kobarkan karunia Allah dalam hidup saudara, dengan 3 subtema. Subtema yang pertama, tadi pagi saya sudah sampaikan di Glass House pada ibadah pagi, yaitu kobarkan karunia Allah. Saudara, dari terjemahan versi bahasa Inggris Alkitab, yaitu terjemahan Green Literal Bible, disebutkan agak beda. Tetapi disinilah letak kebenarannya. Ya, saudara, disebutkan to fan into flame the gift of God. Saudara, untuk to fan, mengipasi. Ya, ibu-ibu kalau masak sate, dikipasi kan, supaya arangnya bisa makin makin ngurup, makin menyala, membara, dan membakar daging sate tersebut. Nah, saudara, itu namanya to fan into flame. Dari api yang kecil bisa jadi api yang besar, saudara. Nah, saya dan saudara, kita harus membuat api itu berkobar dalam hidup kita. Saudara setuju demikian? Halo, setuju? Kalau tidak, saudara akan lemes terus. Ya, tidak punya uang, terus tidak punya uang sampai mati. Saya yakin saudara tidak suka. Saudara gagal, anak-anakku yang masih muda dan remaja, kalian gagal dalam studi, kalian gagal di dalam sosialisasi, kalian gagal di dalam menuntut ilmu, di dalam mencapai. Maybe you have already failed in striving and struggling. Each one of you in your activity to achieve your target or your goal as well. Saudara membutuhkan apa ya yang bisa bikin aku bisa raih semua kesuksesan dalam tanganku. Saya tidak percaya bahwa anak-anak muda Kristen harus mengalami kegagalan. Walaupun itu fakta yang tidak terbantahkan. Saya hanya percaya bahwa semua anak muda yang mempunyai Yesus di dalam hidupnya akan hidup berkemenangan dan selalu disukseskan. Dan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin dan pelayan-pelayan gereja yang tangguh dan dahsyat. Itu yang saya percaya. Siapa yang percaya demikian juga beri tepuk tangan bagi dia. Kemudian pada ibadah raya yang kedua di Glass House, jam 11 siang tadi, saya masuk pada subtema yang kedua, yaitu Allah tak memberi roh pengecut pada kita. Karena memang naskah aslinya bukan roh ketakutan, tetapi roh pengecut. Wah, itu lebih kriminal lagi daripada orang takut, saudara ya. Roh pengecut. Saya sudah jelaskan pada minggu siang tadi. Dan sekarang, saudara, kita masuk pada
Subtema yang ketiga pada ibadah raya di rumah penyembahan ini adalah Allah memberi roh kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Coba ikuti saya. Hari ini, malam ini, saya harus menerima dari Bapa di sorga roh kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Dalam nama Yesus. Harus saya bawa pulang. Harus hidup dan berkobar di dalam hidup saya. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Saudara, kita masuk pada subtema yang ketiga ini, oke? Para kekasih, di sini saya ingin menunjukkan pada saudara bahwa Allah memberi roh kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Saudara, seringkali kita hilang self-control kita. Seringkali kita terlalu emosional. Orang yang emosional itu tidak logis sama sekali. Saudara, orang yang emosional, dia menyimpan bom waktu untuk kesehatan, baik kesehatan fisikalnya maupun kesehatan kejiwaannya. Dan bila dia pada sesuatu saat dia menderita sesuatu penyakit yang mendadak ataupun kecelakaan ataupun terkena perang ataupun sesuatu tindakan terorisme dan meninggal, saudara, maka tidak tertolong lagi keselamatan jiwanya. Itu sebab anak-anak Tuhan penting sekali untuk kita memperhatikan 3 macam roh ini. Katakan 3 macam roh dari Kristus. Yang pasti menyelamatkan saya. Membuat saya berjaya. Hidup nyaman. Dan sukses. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, itu sebab kalimat ini adalah God give power, love, and self-control. Bagi setiap kita, 3 hal ini adalah 3 substance yang hebat dari Tuhan. Kita harus memilikinya. Jangan saudara mempunyai pikiran, aku harus mempunyai handphone yang hebat. Ya, yang judulnya ini, yang sekarang serinya sudah nomor sekian. Saya harus mencapai gelar yang bagus dan tinggi. Saya harus bisa berhasil untuk membawa si X ini menjadi istri saya atau suami saya. Semua anak muda berencana demikian bagus. Sehingga seringkali perencanaan anak-anak muda itu tidak masuk akal. Dan itu bukan sesuatu yang visible. Saudara, itu sebab saya ingin supaya kita semua mengobarkan karunia Tuhan. Supaya kita mendapat dari Bapa kita. Katakan, supaya saya memperoleh. Halo, dari sebelah sana. Supaya saya mendapatkan dari Bapa saya segala yang terbaik, yang ilahi, yang wonderful, yang ajaib, yang luar biasa dari Bapa di sorga. Yang merindukan, beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, itu sebab dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-6 dan 7 tadi sudah dijelaskan demikian. Para kekasih, saya akan menutup khotbah saya pada malam ini, saudara, tentang satu hal yang penting sekali, ya saudara, yaitu tahun 5784 yang juga menjadi salah satu dari program ataupun pelajaran dari gereja GBI Medan Plaza ini. Ya, para kekasih, itu adalah salah satu fondamen dari kepercayaan Judaism tentang P-Delets. P-Delets ini adalah bahasa Yunani, bahasa Ibrani, saudara, yang mempunyai jumlah
84 nilainya. Ya, saudara. Dan ini, saudara, mempunyai arti mulut pintu atau pintu mulut. Saudara, tradisi dan kepercayaan Yudaism itu mengenal yang dinamakan sebagai gematria. Gematria adalah pencocokan nilai huruf Ibrani, ya, Hebrews, bila ada dua kata yang sama nilainya, maka 90% boleh dikatakan itu akan terjadi sebagai nubuatan. Ya, saudara, itu sebab orang Yahudi, ya, para rabi Yahudi, mereka banyak bergematria di dalam pengajaran-pengajaran mereka. Ya, saudara, dan ini adalah sesuatu hal yang saya dan Anda bukan harus ngikutin cara mereka hidup, ya, saudara. Tradisi mereka, kepercayaan mereka, saudara. Karena Kristen itu bukan Judaism, saudara. Karena Kristen itu adalah Kristus, amin. Halo, amin. Maka saya dan saudara kita hanya melihat secara ilustratif. Tetapi ilustratif yang mempunyai nilai-nilai nubuatan. Para kekasih, tidak usah dibaca. Namun saudara bisa mencatatnya dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20. Yohanes 10 ayat yang ke-7. Di situ kita melihat similarity, kesamaan daripada semua yang disebutkan di dalam gematria. Ya, saudara. Nah, kata pedelet, let's, ada S-nya. Pedelet ini, saudara, dari dua kata. Yaitu yang pertama P. Dalam huruf Ibrani kuno, bentuknya seperti mulut yang terbuka itu. Ya, seperti mulut terbuka itu. Dan ini menunjuk pada Mesias, kepada Kristus. Dan kata yang kedua adalah the let's. The let's ini artinya pintu atau gate, gerbang. Saudara, pintu itu kalau tertutup tidak ada gunanya. Tetapi pintu itu kalau terbuka sangat berguna. Saudara bisa bayangkan bahwa untuk masuk ke sini beberapa pintu ditutup barangkali. Saudara akan mencari jalan yang lain. Saudara, ribuan orang akan mencari jalannya sendiri. Dan itu bukan maunya Tuhan. Pedelets adalah cara Tuhan bahwa pintu gerbang Tuhan itu dari mulut Tuhan. Kenapa? Dari mulut Tuhan ada firman. Ada apa, saudara? Ada firman. Terus kalau saudara mempunyai Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara engkau tidak usah ragu dan khawatir lagi. Karena dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, saudara, engkau akan dihidupi. Dan engkau akan hidup kekal bersama dengan Dia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Jadi para kekasih, pedelets adalah dari mulut Tuhan. Dari pintu gerbang. Mulut itu adalah pintu gerbang. Mazmur 43 ayat 13, 14, dan 15. Jadi kalau Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, dari mulut Tuhan keluar aliran air kehidupan, keluar kelimpahan berkat, saudara, yang sampai kita menerimanya keheranan. We are surprising and so amazing for whatever God's word that have been preached out and come inside your life, even though only a little bit, but you have already received the words of God, His commandments, His promises as well. Dan itu satu kejadian yang dahsyat dalam hidup Anda. Kalau semua saudara, segini banyak orang, saudara menerima perkataan dari Tuhan. Wow, engkau akan pulang dengan tenaga dan kekuatan ilahi. Engkau akan bersorak-sorai. Tidak ada iblis yang bisa membisikin kau. Dan engkau hanya hidup dalam kebahagiaan, sukacita, dan sukses. Itu sebab para kekasih perhatikan. Dari mulut Tuhan. Katakan, dari mulut Tuhan. Pintu gerbang sorga terbuka.
Dan saya pastikan pintu gerbang saya juga terbuka untuk menerima tangan saudara, untuk menerima, untuk mendapat aliran dari gerbang sorga masuk dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Para kekasih, apalagi yang saudara dan saya butuhkan? Kalau semuanya dia berikan dalam hidup saudara, dengan kematiannya di kayu salib, dengan kebangkitannya dari kubur. Saudara, semua orang menghina ketika dia disalib. Tetapi jangan lupa, komandan, kapten tentara yang diberi tugas menyiksa sampai mati dan menyalibkan Yesus, mengatakan bahwa memang benar, ini dia anak Allah yang hidup. Tetapi sudah terlambat. Banyak orang memuji dan memuja Tuhan Yesus, namun sudah terlambat. Saya berdoa dan saya berharap, jangan ada seorang pun dari sekian banyak saudara terlambat. Engkau harus sigap. Engkau harus segera tangkap segala perjanjian yang menyelamatkan hidupmu. Semua perjanjian itu penuh dengan kuasa. Dia dimeterai oleh darah. Dia bukan dimeterai oleh sejumlah meterai dengan nilai sekian ribu atau sekian juta rupiah. Tidak. Yesus telah mati dan menyerahkan semuanya untuk saya dan untuk Anda. Jadi saudara berhak. Katakan, saya berhak. Tidak ada yang bisa merampas hak saya. Yesus memberi hak tersebut. Mulai malam ini. Halo, mulai malam ini. Saya menerimanya. Saya akan pulang. Hidup saya berubah. Penyakit saya disembuhkan. Kekurangan saya diberkati. Kegagalan dan kesusahan, nasib yang jelek dibuang dalam nama Yesus. Amin. Itulah P-Delets. Tuhan memberikan satu jalan keluar buat saya, buat Anda pada malam hari ini. Anda penuh pengorbanan. Anda berjalan jauh. Dari rumah Anda datang ke tempat ini. Sebuah tempat yang ditetapkan oleh Allah. Untuk menjadi rumahnya. Untuk menjadi tempat perdamaian antara kita semua yang berdosa. Dengan Dia, Allah yang Maha Kuasa. Ini tempat bukan hanya sangat historik. Sangat monumental. Tidak. Ini tempat adalah tempat yang sangat berarti. Tempat di mana engkau lepaskan bebanmu. Tempat di mana mujizat terjadi dalam hidupmu. Itu sebab anak-anak Tuhan, jangan pulang dengan biasa lagi. Engkau harus pulang dengan berkemenangan. Ini berarti bahwa engkau akan menjadi satu tanda ajaib bagi banyak orang. Bahwa hidup saudara dirubah. Bahwa keuangan saudara diberkati. Bahwa lauter sukacita, happiness ada dalam rumah tangga saudara. Saudara, ini sesuatu yang tak terbeli dengan uang berapapun yang engkau punya. Yesus memberikan gratis melalui perjanjian firman-Nya kepada Anda dan kepada saya. Hanya mereka yang menyiapkan dirinya, merendahkan hatinya, membuka jiwa dan rohnya untuk bersekutu terus dengan Allah Roh Kudus. Hanya merekalah yang mewarisi segala kerajaan Allah di muka bumi ini ketika Dia masih hidup. Dan ketika Dia meninggal, saya mau tanya, Dia masuk kemana? Dia masuk kemana? Kalau Dia meninggal, masuk kemana? Ke sorga. Banyak yang khawatir, banyak yang ragu. Katakan, bila saya meninggal, saya masuk sorga. Kurang meyakinkan. Katakan, bila saya meninggal,
saya pasti masuk sorga. Haleluya. Sebab itu para kekasih, jangan kecil hati menghadapi semua keadaan. Semua keadaan, semua keributan, semua angin ribut, gelombang yang dahsyat, bahkan tsunami dalam hidup saudara. Anak-anakku yang masih remaja dan muda, yang saya kasihi walau saya tidak kenal. Kalian mempunyai harapan yang dahsyat. Mungkin kalian gagal di dalam beberapa sektor dari hidupmu. No problem. Yesus adalah segala-galanya dalam hidupmu. Engkau akan dibaharui untuk menerima segala pemberian dari Bapakmu yang tidak kelihatan, yang ada di sorga. Sehingga engkau boleh menerima perkara-perkara ilahi yang dahsyat. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Sekarang saya akan mendoakan secara khusus bagi semua saudara segala usia, pria dan wanita, bahkan anak-anak. Siapa yang punya keberatan hidup dalam hidupnya? Saya undang untuk kita bangkit berdiri semuanya. Pejamkan mata saudara. Tidak perlu melihat kiri dan kanan. Bertanyalah pada dirimu sekarang. Apakah engkau perlu mengalami jamahan tangan Allah yang dahsyat pada detik-detik berikut ini? Kalau jawabannya adalah iya, maka saya minta saudara mengangkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan menaruh tangan kiri saudara pada jantung saudara. Silakan. Dan ikuti doa saya. Ketika saudara melafalkan, mengucapkan doa ini, yakinlah Tuhan bekerja bagi saudara. Sekarang kita akan mulai. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Hamba percaya. Hamba percaya Bahwa Engkau berkuasa. bahwa Engkau berkuasa Melakukan perkara yang besar. melakukan perkara yang besar. Hamba tidak akan percaya Hamba tidak akan percaya pada bisikan iblis, pada bisikan iblis, bisikan manusia, bisikan manusia, bisikan dosa. bisikan dosa. Itu sebab Itu sebab berikan kepada hamba berikan kepada hamba suatu kuasa suatu kuasa untuk menerima untuk menerima hak hamba, hamba yaitu segala kemuliaan, segala kemuliaan, mujizat, mujizat, pembukaan jalan, berkat yang limpah, berkat yang berlimpah, kesembuhan kesembuhan dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Mulai malam ini, Mulai malam ini, mulai malam ini, mulai malam ini, saya menerimanya saya menerimanya dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia. Haleluya. Tetap angkat dua tangan saudara. Oleh sebab itu saudara, sesuai dengan kepercayaanmu, sesuai dengan komitmenmu, sesuai dengan apa yang kau baru ucapkan, engkau akan pulang dan menerimanya. Dan engkau akan merasakan betapa besar kuasa dan cintanya dalam hidupmu. Diberkatilah engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Amin.